Oke, selamat datang kembali teman-teman di channel Agung Meo. Kali ini saya ingin mereview salah satu aplikasi yang dihadirkan oleh PT United Tractors. Aplikasi ini digunakan untuk khusus untuk pelanggan ya, pelanggan UT yang memang memiliki alat memiliki alat atau equipment dari UT ya, kemudian pernah melakukan transaksi di UT. Nah, ini UT Connect ini memang harapannya bisa menghubungkan antara UT dengan pelanggannya. Nah, seperti apa sih UT Connect itu? Kita pelan-pelan kita review dan kita buka ya seperti apa UT Connect itu sendiri. Oke, ini UT Connect. Ketika kita pertama kali membuka, tampilannya akan seperti ini Bapak dan Ibu. Oke, langsung disuguhkan oleh PIN. Sebenarnya ini bagi yang sudah punya user, kemudian memasukkan, ketika login dia memasukkan username dan password ya. Setelah dia berhasil login, maka next stepnya adalah PIN sebenarnya Bapak dan Ibu. Jadi sebenarnya jika kita sudah pernah login, maka itu tidak perlu lagi kita memasukkan username dan password, hanya cukup memasukkan PIN. PIN ini sebagai bentuk salah satu security agar tidak mudah dipakai oleh orang lain ya aplikasi ini ya, sehingga ada satu tahap lagi yaitu terkait dengan PIN untuk menjaga kerahasiaan data yang dimiliki di situ. Oke, kita coba masukkan PIN-nya. Jika lupa PIN tinggal forgot PIN saja Pak ya. Ini PIN-nya sudah masuk. Ini adalah tampilan awal, tampilan home dari UT Connect itu sendiri. Oke, di sini akan ada in-apps terkait dengan in-apps untuk fitur ya. Jadi sekilas ini ada 5 fitur utama. Yang pertama dengan My Equipment, kemudian ada My Order, My Ticket, Notification, sama Promotion. Ini fitur-fitur yang ada di UT Connect. Saya close saja, nanti saya akan jelaskan lebih detail di aplikasinya. Oke, ini tampilan awal Bapak dan Ibu. Jika kita coba turun ke bawah seperti ini. Oke, yang paling atas itu merupakan promotion ya, promotion program yang dihadirkan oleh PT United Tractors. Jadi kita sebagai pelanggan yang sudah memiliki user dan sudah bisa login, kita bisa melihat nih semua promo yang ada di UT. Kita coba buka sekilas, view all ya. Jadi ini promo-promo yang ada di UT. Sebenarnya ini lebih relate ke spare part, walaupun sebenarnya tidak hanya spare part, nanti di dalamnya itu ada service dan unit juga, dan lebih banyak di sini memang spare part ya. Sebenarnya banyak terkait dengan program seperti itu. Misalkan contohnya kita buka di sini. Sini akan ada informasi terkait dengan validitas atas atas promo tersebut, kemudian area mana, kemudian modelnya apa, description-nya nanti jika ada description ya, jika tidak maka tidak perlu dibuat description. Kurang lebih seperti itu. Kita balik ke home ya. Kita balik ke home. Setelah promotion itu, ini sekedar informasi, memang belum terhubung dengan layanan untuk transaksinya ya. Ini sekedar informasi terkait dengan promo. Kemudian di bawahnya ada My Equipment. Nah, My Equipment ini yang fitur yang paling banyak diminati oleh user ya, karena di fitur My Equipment ini kita bisa melihat banyak hal. Kita coba ya. Tampilan di sini akan muncul 5 produk UT, 5 brand UT yaitu Komatsu, UT Truck, Scania, Bomac, dan Tadano. Ini akan menyesuaikan dengan unit atau equipment yang Bapak dan Ibu semua teman-teman miliki ya. Jika memang punya Komatsu dan Scania, maka hanya muncul Komatsu dan Scania. Kebetulan di sini akan tampil all product ya. Jadi di sini memunculkan semua produknya. Kita bisa buka contoh di Komatsu ya. Kita buka saja. Di sini akan ada summary nanti ya, sekilas atas informasi unit tersebut. Yang pertama terkait dengan telemetri statusnya, kemudian operate-nya, unit caution-nya, transmit ratio, dan juga oil analysis. Ini kita coba akan buka di telemetri status. Misalkan ini akan ada berapa sih unit yang melakukan telemetri statusnya. Yang warnanya hijau itu di pojok setiap unitnya ya. Ini merupakan lambang dia transmit ya. Kalau merah itu dia tidak transmit. Oke, kita bisa tarik satu contoh unit ya, misalkan ya, sebentar, saya yang full ada PAP ya. Contohnya adalah ini contohnya yang di sini. Oke, ini saya akan buka grader 705 ya. Di sini yang paling atas ada unit caution. Kita bisa buka unit cautionnya itu seperti apa. Kebetulan di sini ada engine coolant temperatur ya, dan ada suggest atau saran ya, yang sifatnya umum. Kita back. Kemudian nanti akan ada informasi terkait data unitnya.
Oke, ada transmitnya, kapan transmitnya, kemudian lokasi kita bisa klik lokasinya Browse, kebetulan di sini akan ada informasi lokasinya ya. Oke, kemudian saya back lagi, last transmitnya kapan, warantinya kapan, kemudian SMR-nya. Oke, kemudian saya akan masuk ke bagian bawahnya. Oke, ini bagian bawahnya ya. Equipment statistik. Jadi di sini akan ada fuel consumption, working hours per day, sama working karakteristiknya seperti apa. Jadi di sini akan kelihatan fuel consumption-nya. Saya coba klik satu fuel consumption ya di sini ya. Nah ini fuel consumption-nya dalam minggu ini, kemudian dalam bulan ini, seperti itu kurang lebihnya. Nanti kita bisa tarik ya, karena ini datanya yang mungkin ini datanya selama 1 bulannya. Oke, saya back. Jadi akan ada fuel consumption, working hours per day, sama working karakteristik. Detailnya nanti bisa buka Bapak dan Ibu sekalian ya. Apa sih yang dimaksud dengan fuel consumption, working hours per day-nya apa, working karakteristiknya apa. Kemudian juga ada terkait dengan oil analysis. Ini bagi yang terhubung atau memiliki layanan sudah bekerja sama dengan itu terkait dengan oil analysis pelumasnya. Nanti akan ada reportnya di sini, kita buka ya. Contohnya view detail. Oke, di sini akan kebetulan cuma satu ya oil analisisnya. Jadi akan ada informasi terkait dengan oil analisisnya. Ini ada unit detailnya, kemudian ada rekomendasinya seperti apa. Nanti kita juga bisa lihat PDF-nya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Jadi akan saya detail terkait dengan data juga soalnya. Saya akan kembali lagi setelah jadi di My Equipment itu kita bisa melihat unitnya, kesehatannya seperti apa, informasinya, working karakteristiknya, fuel consumption-nya, location, report untuk oil analisisnya, kemudian SMR-nya berapa, kita bisa lihat semua. Itu nggak hanya Komatsu, unit yang lainnya juga bisa kita lakukan hal yang sama, Unitrix, Scania, Puma maupun Tadano. Jadi ini cukup informatif, yang ini yang paling banyak digunakan oleh user atau pengguna UT Connect itu sendiri ya, karena manajemen paling banyak digunakan. Kemudian my path order, kita bisa buka my path order. Ini terkait dengan my path order ini, karena data ini data transaksi ya, nanti akan saya berikan sampling saja untuk my path order ini seperti apa, kurang lebih gambarannya nanti biar jelas. Intinya sih untuk bisa melakukan order, kalau di sini total ada 44 order, kemudian satu open order, close order ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian dan ini my ticket itu digunakan untuk raise informasi ya terkait dengan tiket, atau terkait dengan ketika kita butuh sesuatu, request sesuatu, misalkan request mekanik dan yang lainnya, itu bisa kita sampaikan di sini, atau kita bisa melihat tiket yang sudah ada, kita buka cek tiket ya. Nanti akan ada tiket datanya di sini, akan ada beberapa tiket-tiketnya. Kemudian kita juga bisa membuat tiket di sini, request maupun feedback. Nanti tinggal isi formnya. Oke, itu untuk tiket. Kemudian yang terakhir notification. Notifikasinya ini cukup banyak ya, karena notifikasinya ini nanti akan banyak sekali. Ketika kita klik, nanti akan sedikit akan kalau yang saat ini notifikasi ini loadnya cukup lama karena banyak sekali notif per hari sampai ribuan ya. Cuman gambarannya jika memang unitnya tidak sebanyak ini sih mungkin akan lebih cepat ya, dan itu bisa dilihat nanti kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi akan ada caution, kemudian akan ada informasi PS reminder ya, kemudian ada juga part delivered nanti di situ. PS reminder nanti di sini akan ada informasi terkait dengan kapan waktunya dia servis, kemudian servis ke berapa, kemudian ada informasi spare part yang dibutuhkan ya. Itu sih terakhir dengan notification. Kalau kita klik others, di sini hanya akan ada my ticket, setting, kontak us sama logout ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk aplikasi UT Connect. Jadi Bapak dan Ibu silahkan coba download, kemudian jika belum punya usernya silahkan registrasi, hubungi tim UT terdekat jika memang mengalami kesulitan dalam melakukan registrasi ya. Sebenarnya harusnya cukup mudah, tinggal kita masuk, kemudian di landing screen itu nanti akan ada login sama register. Bagi yang belum register silahkan klik register aja di situ, nanti ikuti flow-nya, nanti akan dibantu oleh teman-teman UT jika ada kesulitan.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Satu lagi mungkin next akan saya bahas terkait dengan yang versi web ya. Nah, versi web ini lebih lengkap daripada versi aplikasi karena kita ada beberapa karena util sudah melakukan beberapa development terkait dengan fitur baru ya. Yang pertama terkait partner transaction untuk melakukan transaksi secara online ya, atau belanja online. Kemudian ada fitur monthly report. Monthly report ini report secara detail khusus untuk yang unit Komatsu ya selama 1 bulan, dan kita bisa kita bisa melihat sampai ke setahun ke belakang ya reportnya ya. Kemudian ada maintenance management, ini untuk melakukan maintenance terhadap unit kita, namun masih terbatas unit-unit tertentu saja, ini belum live semuanya ya. Kemudian terakhir adalah chatbot ya. Chatbot ini kita bisa berkomunikasi dengan chatbot UT dan juga bisa terintegrasi dengan layanan UT Connect langsung ya ketika kita mau transfer ke agent. Kurang lebih seperti itu, ada 4, saya spill dulu tambahannya, nanti kita akan bahas yang di versi webnya. Oke, terima kasih rekan-rekan. Jika ada kendala, kesulitan, pengen tanya-tanya lebih detail, silakan monggo sampaikan aja di komen, atau misalkan tanya ke UT terdekat ya. Terima kasih dari saya. Silakan like jika suka video ini, dislike jika tidak suka, subscribe jika berkenan, kemudian share jika memang diperlukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.